Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, obrolan kita kali ini masih tentang Pilpres, tentu saja dengan segala dinamikanya. Namun kita akan fokus menyoroti selebrasi kemenangan Paslon 02 yang nampaknya itu abortus. Itu adalah aborsi ya, belum saatnya sebetulnya. Karena mengapa demikian? Karena syarat untuk menang dalam Pilpres pada satu putaran untuk calonnya 3 itu meliputi bukan sekedar 50% plus 1 angka perolehan persentasenya, tetapi juga ada persyaratan lain, yakni ada lebih dari 50% di sebaran suara, sedikitnya 20% di setiap provinsi, dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada, yakni 20 provinsi untuk kali ini. Jadi perlu penghitung juga mestinya apakah sudah merancang terkait dengan masalah persyaratan atau belum. Kalau memang sesuai dengan persyaratan yang dirancangnya, hitungan yang ada mungkin bisa langsung masuk ke persyaratan dan bisa dideklar ini yang menang. Nah, tetapi kalau belum, tentu saja harus diperhatikan apakah sudah mencapai ya, di setiap 20%, di seluruh di 20 provinsi itu sudah betul-betul tersebar secara sesuai dengan persyaratan atau belum, termasuk juga di atas 50%-nya itu juga apakah sudah tersebar secara benar atau belum. Permasalahannya kita tidak mendapatkan penjelasan dalam kikan itu apakah sebarannya itu seperti itu sudah dirancang seperti itu atau belum. Kalau belum, jangan sampai mungkin itu hanya persentase suara ya, tetapi tidak mencerminkan persyaratan yang ada. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika angka sudah tercapai seperti itu tapi syarat lain belum dipertimbangkan, tentu saja harus dipertimbangkan dulu memenuhi syarat atau belum, baru declare dan mungkin menyatakan kemenangan. Artinya dia itu memenuhi syarat semuanya. Nah, ataukah memang kalau kita lihat angka-angkanya juga, angka-angkanya itu kok dari awal sampai akhir persentasenya semacam itu, kayaknya apakah benar desain untuk bisa mencapai angka itu, angka perolehan yang ada di lapangan didesain agar bisa mencapai angka syarat itu. Nah, ini juga satu hal yang perlu dikritisi, karena kalau memang hasil surveinya sudah dirancang, hasilnya sekian, pokoknya bisa satu putaran. Kemudian ketika kikan juga dirancang sekian agar dapat suara yang sama, sehingga perhitungan di real count-nya juga akan dirancang semacam itu. Apakah hal itu yang terjadi? Kalau hal itu yang terjadi, maka sungguh sangat sayang rakyat yang sudah banyak berbuat tapi hanya didesain untuk memenangkan satu paslon. Nah, itu kan tidak benar. Nah, karena memang bagaimana juga dinamika angka itu akan terjadi jika memang
tidak didesain yang seperti itu. Nah, jika itu yang terjadi, maka semuanya mestinya harus kita telisik, ya harus kita telisik benar-benar tentang yang dikatakan sebagai dirty vote. Ini yang perlu kita pahami, ya, karena kelihatannya angka-angkanya kok angka-angka paten yang harus saat survei sekian, saat quick count sekian, dan nanti akhirnya dicantum juga gitu. Nah, apakah juga kalau saya sih seringnya menyebutnya mungkin metode sample and samplingnya yang direkayasa. Jadi untuk apapun itu semua metode sampling dan sampel dan samplingnya itu adalah random sample yang syaratnya memenuhi angka itu. Syaratnya memenuhi angka yang itu, ya, angka yang telah ditentukan. Nah, ini kan satu hal yang berbeda dengan ketika betul-betul pure bebas bebas dari lapangan. Itu biasanya juga akan kelihatan lonjakan turunnya, fluktuatifnya sangat kelihatan. Tapi kalau kayaknya sejak awal itu saja, jangan-jangan udah dipancar sekian. Nah, itulah beberapa catatan, dan kemudian juga sebarannya itu gimana juga kita harus memahami juga bahwa dari TPS yang ada itu juga berbeda jumlahnya dan sebagainya, dan ini yang memungkinkan syarat-syarat tadi itu harus direvisi lagi. Artinya syarat-syarat yang belum terpenuhi itu harus dipenuhi dengan perhitungan real itu. Nah, sehingga mestinya KPU melarang untuk selebrasi yang belum sesuai dengan ketentuannya. Ya, siapa sih yang menjamin itu sama nanti hasilnya juga seperti itu, kecuali kalau memang hasilnya nanti disesuaikan. Itu bisa saja kalau hasilnya disesuaikan dengan hasil survei, disesuaikan dengan hasil real quick count, kemudian akan disesuaikan nanti ketika real count. Ini berbeda masalahnya. Sebab dengan karakteristik masing-masing TPS yang mungkin juga berbeda-beda skala, nah, artinya kapasitasnya berbeda-beda, kemungkinan juga persentasenya akan berbeda-beda, ya, jumlahnya berbeda-beda. Nah, apakah ini juga sudah dipertimbangkan keseragamannya dan sebagainya? Nah, kita tidak tahu karena kita tidak dijelasin oleh para pendukung Fikan. Nah, kemudian juga jangan sampai kalau tadi ya semua jumlah yang masuk suara nasional kemudian dibagi, ya kan, diperhitungkan total yang masuk kali 100%, itu kalau proporsional. Kalau mungkin capres bisa, ya, karena memang cuma nasional. Tapi kalau legislatif itu nggak seperti itu. Kita kan pemilihan dapil atau distrik, ya, dapil atau distrik itu setiap calon itu nanti harus memenuhi kriteria yang disebut sebagai ambang batas yang masuk itu berapa. Misalnya kalau jatahnya 1, kemudian suara totalnya itu berapa, itu mungkin jatuh misalnya satu kursi itu 400.000. Nah, kalau satu kursi 400.000 kemudian belum ada yang dapat, ya tidak ada yang dapat. Paling yang dapat mungkin kalau kesepakatan yang mayoritas, oke. Nah, kalau demikian maka tidak bisa semena-mena dibagi rata. Misalnya yang sekarang ada PSI punya kesempatan masuk di Senayan. Nah, itu juga harus dihitung dulu dapilnya, dapil mana yang dapatnya berapa, dapatnya berapa, kemudian suaranya berapa, dapil mana, angka pembaginya berapa. Nah, itu hal-hal yang mestinya harus diterangkan juga oleh para penyelenggara survei. Jangan asal-asalan seperti membagi dalam proporsional. Nah, ini hal-hal yang kayaknya nampaknya
kurang diperhatikan oleh para pemegang atau para pembuat PK itu, hal yang sangat tidak pas itu justru juga di pilek ya, di pileknya itu kan kita menggunakannya sistem dapil, sistem daerah pemilihan, dan setiap daerah pemilihan memiliki angka pembagi, dan angka pembagi yang ada kemungkinan berbeda-beda ya. Semacam itu. Kalau dulu waktu proporsional memang enak ya kan, kita langsung bagi prak dapat berapa, bahkan kalau proporsional nasional semua suara bisa ditampung, kemudian secara nasional bisa dibagi. Nah, pembaginya di nasional kalau sistem proporsional itu. Nah, oleh karena itu menentukan siapa yang ke Senayan juga belum saatnya, apalagi sudah menentukan kemenangan seorang capres itu masih jauh, karena pertama juga angkanya kecil untuk skala sampel ya, hanya sekitar 2% dari seluruh populasi. Kemudian yang kedua adalah banyak hal-hal yang kayaknya perlu ditelisik, apakah benar apa tidak tentang sebarannya dan sebagainya, yang memungkinkan apakah satu calon itu memenuhi berbagai dari tiga kriteria tadi ya, tiga kriteria, 50% persatu, kemudian juga dia 20% ada di 20 provinsi dan sebagainya, yang harus ditelisik dulu ya, karena kalau suara yang ada itu unggulnya cuma di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, nah itu memang sudah bisa 50% ya plus 1, sedangkan di daerah lain, di berbagai provinsi, di 30 provinsi lainnya kalah, ya nggak akan bisa. Nah, ini harus diperhatikan ini ya, karena kita tahu bahwa yang mendukung Anies luar biasa di Sumatera dan di Kalimantan dan di Sulawesi itu, Maluku itu banyak banget provinsinya, bisa saja lebih dari 20 yang untuk Anies. Dan Prabowo cuma unggul di Jawa dan katakanlah Indonesia Timur itu paling mungkin cuma berapa provinsi, itu bisa saja terjadi. Jadi jangan aborsi untuk melakukan sebuah selebrasi kemenangan tanpa memikirkan hal-hal lain, nanti stroke sendiri loh ketika ya tahu-tahunya kalah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, dan kita harus tetap menjaga suara kita, karena itu penting nantinya untuk perhitungan resmi itu ya, termasuk untuk pembagian kursi legislatif yang juga sudah mempertimbangkan indeks masing-masing ya. Jadi indeks masing-masing itu berapa ratus ribu suara yang bisa dapat, dan itu yang terjadi. Bahkan dalam pengalaman saya sebagai orang yang pernah ikut konsultasi di DPR RI 2 kali, itu kita jadi melihat perbedaannya. Pada saat 99 saya ikut dalam masih proporsional. Nah, kemudian ketika 2014 adalah sudah dapil. Nah, ini hal-hal yang ada perbedaan yang memang harus dijaga oleh juga para calegnya. Ini penting banget, karena hal itu akan merugikan ya bagi kita sendiri kalau kita tidak ngamati, tidak care dengan suara kita. Nah, itu yang perlu disampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, jangan terprovokasi untuk merayakan selebrasi yang ada, karena itu belum tentu, karena masih ada syarat yang harus dipenuhi, kemudian juga ada hal-hal yang harus diselesaikan ya. Boleh jadi dari sekian suara yang ada dari pihak tertentu itu akan didiskualifikasi
berbagai pelanggaran. Karena saya melihat sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh 02 sangat luar biasa. Nah ini harus ada penegakan hukum dalam masalah ini agar tidak terjadi berulang kali pemilu yang tidak berkualitas. Jadi kita lakukan pemilu yang berintegritas dengan juga menegakkan berbagai sanksi pelanggaran yang ada, ya. Seperti dulu kan dikatakan akan ada serangan untuk merugikan Prabowo ini. Nah, siapa sih ngatur toh rek? Waktu itu Habibur Rahman mengatakan Jawa Timur. Nah, itu siapa sih memang yang ngatur? Nah, kalau itu jadi berarti yang lakukan yang ngatur dong. Nah, itu yang harus kita lakukan itu semacam itu. Dan faktanya bahwa yang melobangi siapa, yang dilobangi siapa itu bisa terlihat. Walaupun yang lobangi belum tahu siapa, yang mungkin didemit ya, mungkin atau roh halus itu ya bisa saja ya, karena main roh halus atau main jin, nah itu kan bisa saja. Nah jadi kita lihat banyak yang ditoblosin, 02 sudah ditoblosin, yang paling kelihatan kan diberitakan kan di Temanggung, di beberapa tempat itu. Kalau yang lain di Dakar, kalau itu daerah-daerah memang lumbungnya 02 ya tidak akan pernah nggak akan pernah bilang ya. Mungkin kalau itu ya bisa TS saja, nanti kalau di 02 sudah dilubangi diam aja. Kan bisa saja begitu. Nah, bisa saja begitu, tapi apa yang terjadi kalau itu yang dilakukan dengan operasi senyap mungkin adalah oleh para dedemit yang seperti saya katakan. Kalau itu memang ada yang melubangi, tentunya bisa ditelusuri siapa yang melubangi, ya kan? Karena sidik jari kan ada, dan bisa teliti itu tadinya pengepakannya di mana dan di mana itu perlu ditelusuri. Dan demikianlah obrolan kita tentang hasil kekekan. Jadi pertama, jangan selebrasi sebelum satu hal yang pasti, karena itu belum pasti, karena itu tidak hal-hal yang perlu dibereskan dulu, harus dibereskan dulu baru selebrasi. Dan kalau selebrasi pun itu tentu saja kalau memenuhi semua persyaratannya. Kemudian jangan patah semangat untuk kemudian tidak mengawal suara, itu jangan, karena justru di realkannya itulah yang betul-betul memegang peranan. Karena nampaknya kan bisa saja itu dimanipulir ya, sangat dipermainkan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.